namanya Sauraja, disebut juga dengan bola sobae. Oh, ini tadi yang dibilang bola sobae. Kalau rumah adat suku Bugis dan suku Makassar itu agak mirip bentuknya, karena mereka tidak tinggal terlalu jauh sampai ke pegunungan. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, kalian di sebelah tadi, bahwa suku Toraja sebenarnya dulunya tinggal di pesisir pantai. Kalau yang di tengah ini inilah rumah utama. Kemudian ini 1, 2, 3 ini lumbung padi. Biasanya lumbung padi itu selalu di depan rumah. Jadi di sini satu, di situ, atau di punya berdekatan dengan rumah. Kalau lumbung padi ini, ya yang pasti mereka menggunakan hasil-hasil pertanian atau hasil-hasil kebun. Kemudian di bawah ini di sini tempat keluarga berembuk, tempat keluarga mengadakan rapat, tempat keluarga mengadakan pemilihan umum, tempat keluarga mengadakan upacara-upacara yang wajib dilakukan oleh keluarga. Nah, kalau fungsi rumah utama ini sebenarnya simbol saja, simbol perekat. Jadi biasanya orang Toraja itu sampai 10 turunan ke atas, 10 turunan ke bawah, ke samping kiri, ke samping kanan, mereka masih tetap dipanggil dan dihargai untuk berembuk bersama untuk menentukan solidaritas hidup, masa depan hidup keluarga secara bersama-sama. Kalau pemilihan umum yang kita lakukan di negeri kita ini kurang lebih 165 tahun yang lalu, 3.500 tahun yang lalu sudah ada pemilihan umum di Tanah Toraja. Nah, kemudian di atas tempat inilah itu keluarga saling berkumpul biasanya. Regulernya itu ya katakanlah setahun sekali, atau misalnya ada keluarganya yang meninggal, otomatis semua keluarganya itu akan berdatangan. Entah dia tinggal di Amerika sana, entah dia tinggal di Malaysia sana, atau di Kalimantan, di Papua sana, mereka akan kembali. Nah, pada saat itulah kemudian mereka lalu berdialog dengan keluarga bagaimana untuk menentukan solidaritas hidup di dalam keluarga. Nah, dari situ juga lalu mereka boleh mendapat harta warisan, boleh mendapat sesuatu yang berharga dari keluarga. Kalau suku Bugis atau suku Makassar untuk melihat status sosial dari pemilik rumah, kita melihat ini. Ini namanya Timpalaya. Kalau di Bugis namanya Somolaya, kalau di Makassar sini Timpalaya. Kalau dia 1 sampai 3 itu sampai ke orang kaya. Orang kaya yang berpengaruh. Kalau 4 atau 5 berarti dia raja dan bangsawan. Itu. Jadi kalau kita berkunjung ke Istana Bala Lompoa misalnya, itu Timpalayanya itu sampai 5 kalau tidak salah. Itu kalau misalnya itu kalau 1 Ji, gimana itu? Kalau 1 itu masyarakat biasa. Jadi kayak di atas itu kan rumah orang biasa itu. Cuman biasanya rumah-rumah adat atau rumah-rumah orang Bugis, orang Makassar itu biasanya dibangun berkelompok-kelompok. Nah, kemudian kalau yang rumah ini ketika mereka masih animisme, ini katanya tempat makhluk jahat dan roh jahat. Kemudian badan rumah itu tempat para dewa yang kemudian digantikan oleh manusia. Kemudian dari plafon rumah sampai ke bubungan rumah tempat Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya lalu lumbung padi orang Bugis, orang Makassar selalu di atas plafon rumah, tidak pernah di badan rumah, apalagi di kolong rumah. Gitu. Karena kalau musim panas itu kekeringan, jadi banyak binatang-binatang yang mengganggu. Kalau musim hujan kan banjir. Gitu. Itu